Akhirnya Mereka kita berkonspirasi. kembali. Lihatlah Istri, mereka semua. ayah, Mereka bahkan dan tidak ibu tahu siapa mertua, kita. Biarkan satu aja. keluarga sepakat Koper kita aja menyingkirkan lebih suami mahal dari biasa baju demi mereka. menikahi miliarder di Jepang. Mereka terbang bersama, merayakan di Tokyo, yakin semua harta di Indonesia akan tetap utuh. Mereka tidak tahu, sang suami yang ditinggalkan telah menghapus bukan hanya dirinya, tapi juga akar tempat tinggal mereka. Saat kembali ke Indonesia, akan tinggal di mana keluarga baru kaya ini? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Hampir 7 tahun, rumah ini adalah perwujudan janji. Dinding krem yang selalu kami rawat, atap genteng yang Bima pastikan tak pernah bocor, dan halaman depan dengan rumput hijau yang ia pangkas setiap akhir pekan, semuanya berbicara tentang kestabilan, tentang komitmen yang sunyi. Rumah ini, sebuah townhouse di kawasan elit pinggiran Jakarta, adalah bukti kerja keras Bima, seorang manajer proyek yang hidupnya lurus, kaku dan biasa. Kata terakhir itu, biasa, adalah racun yang perlahan menggerogoti Rina dan kedua orang tuanya. Bima selalu tahu ada keraguan di mata ibu mertuanya, seolah gajinya hanyalah receh yang tak layak dibanggakan di arisan. Tapi ia memilih abai karena Rina, istrinya, terlihat bahagia. Atau setidaknya ia ingin percaya begitu. Sore itu, mendung tebal menggantung di atas kota. Aroma kopi robusta memenuhi ruang keluarga. Rina duduk di sofa kulit berwarna coklat tua, sofa yang ia pilih sendiri. Dan Bima yang bayar. Wajah Rina tampak tidak setenang biasanya. Ada kilatan yang terlalu cerah di matanya, seperti demam yang disamarkan oleh riasan. Kedua orang tua Rina, Ibu Sari dan Bapak Dharma, juga hadir. Mereka berdua, yang biasanya selalu bersikap dingin dan kritis terhadap Bima, mendadak ramah, bahkan terlalu ramah. Bim, sayang, ujar Ibu Sari. Suaranya melengking manis, mencoba menyentuh lengan Bima. Bima refleks menjauh. Tangannya memegang cangkir kopi yang kini terasa panas. Begini loh nak, Rina kan sudah lama sekali tidak liburan. Kami sebagai orang tua kasihan melihat anak kami hanya di rumah terus. Bima meletakkan cangkirnya perlahan. Rina kan bekerja, Bu. Dia memang lebih suka di rumah kalau libur, jawab Bima menatap Rina yang kini menunduk. Rina mengangkat wajahnya, menyunggingkan senyum paksa. Aku bosan, Mas. Aku butuh udara segar. Aku dan orang tua mau ke Jepang. Hanya seminggu. Kami sudah menabung. Kok, jadi Mas Bima tidak perlu khawatir soal biaya Jepang? Seminggu, Rina dan orang tuanya? Bima merasakan ada sesuatu yang salah. Rina tidak pernah antusias dengan perjalanan jauh. Ibu Sari selalu mengeluh tentang penerbangan. Dan uang tabungan Rina, Bima tahu persis, tidak akan cukup untuk menutupi biaya perjalanan 3 orang ke Jepang, bukan dengan standar mewah yang disukai keluarga ini. Tapi Bima melihat sorot mata Bapak Dharma, yang penuh tuntutan dan peringatan. Konflik batin Bima bergejolak, antara rasa curiga yang tajam dan keinginan untuk menjaga kedamaian. Ia tidak ingin dituduh sebagai suami posesif yang mengekang Jepang. Bima menghela napas panjang dan berat, menghembuskan separuh keraguannya. Kenapa tiba-tiba sekali, Rina? Tapi, baiklah, hati-hati di sana. Kau tahu, aku tidak bisa ikut karena sedang ada proyek besar. Tapi jangan sungkan untuk meneleponku setiap saat. Rina bangkit dari sofa, bergerak cepat ke arah Bima, dan memeluknya. Pelukan itu terasa dingin, tergesa-gesa, dan anehnya, terasa seperti salam perpisahan, bukan pamitan liburan. Terima kasih Mas Bima, aku akan membawa oleh-oleh yang sangat banyak, janji. Saat itu, Bima belum tahu, pelukan tergesa Rina itu bukan hanya perpisahan. Itu adalah penanda akhir dari janji yang mereka bangun di rumah ini. Saat Bima mengantar mereka ke mobil-mobil sedannya yang ia cicil 3 tahun lalu. Mobil yang dianggap kurang prestige oleh mertuanya, ia melihat koper Rina dan Ibu Sari. Mereka penuh, terlalu penuh untuk liburan seminggu. Di sudut mata Bima, ia melihat Ibu Sari menoleh ke arah rumah dengan pandangan menghakimi, seolah mengucapkan selamat tinggal pada kemiskinan, bukan pada menantunya. Bima berdiri di teras, memandangi mobil itu menjauh hingga menghilang di tikungan kompleks. Perasaan aneh itu kembali, dingin dan mematikan, seperti bisikan intuitif yang ia abaikan. Rumah seluas 150 meter persegi itu terasa kosong, bukan karena isinya yang berkurang, tetapi karena janji yang kini terasa rapuh. Ia berjalan masuk, mengunci pintu, dan menatap ruang tamu yang sunyi. Ia tahu, dalam kesunyian itu, sebuah badai sedang dipersiapkan untuknya. Ia hanya tidak tahu bahwa badai itu jauh lebih pribadi, jauh lebih kejam,
daripada yang pernah ia bayangkan. Bima menyalakan televisi, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk itu. Namun mata elangnya tak bisa luput dari melihat kunci mobil yang menggantung di rak. Mobil itu, aset terbesarnya selain rumah ini, adalah simbol dari semua yang telah ia perjuangkan. Dan kini, simbol itu terasa sangat rentan, sama seperti pernikahannya. 2 hari setelah kepergian Rina, Bima tenggelam dalam rutinitas kerjanya. Kesunyian rumah awalnya terasa damai, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi bising dalam benaknya. Ia terus memikirkan mata Rina yang gelisah dan senyum palsu Ibu Sari. Rasa penasarannya memuncak. Bima bukan tipe suami yang menggeledah, namun naluri seorang pria yang rumah tangganya diambang kehancuran memberinya izin. Ia mulai mencari, bukan di tas atau dompet, tetapi di tempat yang paling mungkin dilupakan oleh orang yang tergesa-gesa. Di laci meja rias Rina terselip sebuah ponsel lama. Ponsel itu seharusnya sudah mati atau dijual, tetapi Rina menyembunyikannya di bawah setumpuk sel sutra. Bima mengambilnya. Ponsel itu menyala setelah ia mencolokkan pengisi daya. Rina rupanya lupa menghapus riwayat perbincangan di aplikasi chat yang ia anggap remeh. Dan di sana, terpampanglah semua kenyataan yang selama ini Bima takut hadapi. Pesan pertama yang ia buka adalah obrolan antara Rina dan Kenzo, seorang pria yang Bima ingat pernah ditemui Rina di sebuah seminar internasional setahun lalu. Nama Kenzo tertulis dengan emoji hati. Obrolan mereka bukan lagi hanya rayuan, tetapi perencanaan yang terperinci. Tanggal 20 nanti, aku akan menunggumu di Nick sayang. Pakaian pengantin yang kau pilih sudah kusiapkan. Demikian bunyi pesan Kenzo. Bima membacanya lagi dan lagi. Tanggal ke-20, hari ini tanggal ke-18, mereka tidak sedang liburan. Mereka akan menikah. Tangan Bima mulai bergetar. Namun bukan karena ketakutan, melainkan karena getaran amarah yang mengendap dingin di dasar perutnya. Ia membuka obrolan grup keluarga. Nama Ibu Sari, Bapak Dharma, dan Rina terpampang jelas. Mereka berdiskusi tentang Bima. Kota-kota yang ia baca terasa seperti pisau karatan yang meribik-robik harga dirinya. Bima itu terlalu lambat. Kekayaannya statis. Kenzo menjamin masa depan kita, Ma. Kita tidak perlu pura-pura miskin lagi, Rina menulis. Ibu Sari membalas, tentu nak, kita harus segera singkirkan Bima. Begitu di Jepang, semua urusan selesai. Kita akan kembali sebagai orang kaya baru. Deklarasi perang itu bukan sekadar perselingkuhan, tetapi konspirasi yang terencana dan didukung penuh oleh keluarganya. Mereka menggunakan rumah Bima, mobil Bima, dan jaminan Bima hanya untuk menginjaknya dan melangkah menuju kehidupan yang lebih tinggi. Air mata Bima tak mengalir. Rasa sakitnya terlalu besar untuk dicairkan oleh air mata. Yang ada hanya kekosongan yang membeku. Keputusan Bima terbentuk secepat kilat. Jika mereka ingin menghancurkan hidupnya, ia akan memastikan mereka tidak punya hidup untuk kembali. Bima segera mengambil tablet dan membuka semua akun keuangannya. Ia memantau semua pergerakan kartu kredit Rina. Kartu kredit yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun kini digunakan untuk membeli tiket first class ke Tokyo. Ia melihat transfer uang dari rekening Kenzo ke rekening Ibu Sari. Transfer yang sangat besar cukup untuk membenarkan pengkhianatan ini. Rina telah mengambil semua yang ia bisa, kecuali satu hal, rumah ini dan mobil di garasi, 2 aset yang paling tidak liquid. Bima duduk di sofa coklat tua itu hingga matahari terbit. Ia menyusun rencana. Rencananya sederhana, mematikan, dan sempurna karena didasarkan pada keserakahan lawannya. Mereka mengira rumah ini akan menunggu mereka kembali. Mereka salah. Rumah ini, bagi Bima, kini adalah perangkap yang harus ia lenyapkan sebelum dirinya sendiri yang terperangkap dalam kesedihan. Pada pukul 8 pagi, Bima menelepon kantor. Ia mengajukan cuti panjang tanpa batas waktu. Beralasan ada urusan keluarga mendesak di luar kota. Kemudian, ia menelepon seorang kenalan lamanya. Seorang agen properti yang terkenal licik dan mampu bergerak cepat. Aku ingin menjual rumah dan mobilku. Sekarang juga. Suara Bima terdengar datar, nyaris tanpa intonasi. Kenalan itu terkejut. Gila, Bim. Apa kau yakin? Prosesnya lama, bisa berbulan-bulan. Aku butuh uang tunai secepatnya. Tidak peduli berapa harganya jatuh. Aku akan memberikan komisi berlipat ganda, asalkan semua beres dalam 4 hari. Dan yang terpenting, transaksi harus senyap. Pembeli harus siap pindah segera. Dan aku harus menghilang tanpa jejak. Bima menyodorkan tawaran yang tidak bisa ditolak oleh agen properti manapun. Ia rela kehilangan separuh nilai asetnya, asalkan pembalasan dendamnya sempurna. Ia tidak butuh uang, ia butuh keadilan, atau setidaknya kepuasan dingin. Agen itu terdiam sejenak, mencerna keseriusan Bima.
Aku punya jalur, tapi kau harus menandatangani surat kuasa penuh dan mengambil risiko legalitas Bima. Lakukan, balas Bima tegas. Urus semua surat-surat palsu yang diperlukan. Aku ingin rumah ini pindah tangan seolah Rina yang menjualnya. Aku ingin jejakku hilang sepenuhnya dari sana. Bima mengakhiri panggilan. Ia melirik foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Rina tersenyum dengan gaun putihnya. Bima tersenyum kembali. Senyum yang sama dinginnya dengan rencana yang ia susun. Mereka telah bermain api. Dan sekarang, Bima akan membakar seluruh jembatan yang menghubungkan mereka dengan masa lalu. 3 hari berikutnya adalah pusaran yang gila. Sebuah operasi penghapusan jejak yang dilakukan Bima dengan ketenangan seorang algojo. Agen properti yang ia sebut si Rubah bekerja dengan sangat efisien, memanfaatkan jaringan gelap yang beroperasi di batas legalitas. Rumah itu, yang merupakan harta Gonogini, dijual dengan harga diskon brutal kepada seorang investor. Properti yang mencari keuntungan cepat dan tidak peduli dengan latar belakang transaksi. Bima memberikan surat kuasa penuh kepada si Rubah, menandatangani dokumen-dokumen fiktif, bahkan memalsukan tanda tangan Rina. Ya, ingat betul bagaimana Rina selalu menandatangani surat-surat penting dengan sedikit lekukan di huruf R-nya. Semuanya dilakukan tanpa ragu. Pagi itu, Bima berdiri di tengah ruang tamu. Matahari bersinar masuk dari jendela, menerangi dibu-dibu halus yang menari di udara. Semua perabotan telah hilang. Sofa coklat tua, meja makan kayu jati, lemari kristal milik Ibu Sari yang selalu dibanggakannya semuanya, terjual dalam paket kilat kepada penadah barang bekas. Rumah itu kini hanyalah cangkang kosong, dingin dan bergema. Bau kopi robusta telah digantikan oleh bau cat baru yang disemprotkan cepat oleh si Rubah, agar terlihat siap huni bagi pemilik baru. Bima menyentuh dinding kamar utama, tempat ia dan Rina berbagi mimpi dan janji. Tidak ada rasa sentimental, yang tersisa hanyalah kepahitan. Ia ingat, ia pernah berjanji akan merenovasi kamar ini dengan desain yang disukai Rina. Janji itu kini terasa konyol, sebuah ilusi yang dibayar mahal. Ia mengeluarkan ponselnya, mengambil foto seluruh sudut rumah yang kosong itu, bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai bukti visual atas pembalasan dendamnya yang sempurna. Bukti bahwa rumah ini sudah tiada bagi mereka. Mobil sedan yang ia cicil juga sudah berpindah tangan, dibeli tunai oleh seorang kolektor yang mencari suku cadang. Bima menjualnya dengan harga sepertiga dari nilai pasar, memastikan transaksi selesai sebelum Rina sempat kembali dan menuntut apapun. Semua yang ia miliki, semua yang ia dan Rina bangun bersama, kini telah terkonversi menjadi tumpukan uang tunai di rekening barunya yang terpisah dari jaringan perbankan lama. Pada hari keempat, pembeli baru datang. Sebuah keluarga muda yang tampak bahagia, bersemangat memulai hidup di rumah baru mereka. Bima mengawasi dari jauh, bersembunyi di balik sebatang pohon rindang di seberang jalan. Ia melihat suami istri itu tertawa kecil saat mereka membuka pintu, membawa kotak-kotak pertama mereka. Wajah-wajah yang penuh harapan itu, ironisnya, adalah bagian terakhir dari pembalasan Bima. Mereka adalah pengganti yang sah, yang akan menyambut Rina dan keluarganya dengan kenyataan yang paling menyakitkan. Si Rubah mendekat, senyumnya lebar dan penuh kemenangan. Selesai Bima, kau sudah lunas. Semua sudah ditransfer ke rekening barumu. Akta rumah sudah atas nama mereka. Mobil sudah dipreteli. Dan kau menghilang dari sistem. Tidak ada yang bisa menghubungkanmu dengan transaksi ini. Kau benar-benar ingin membakar jembatan ya? Bima hanya mengangguk. Matanya terpaku pada rumahnya yang kini telah menjadi rumah orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Aku harus pergi. Ia tidak membawa apa-apa, kecuali satu ransel kecil berisi pakaian seadanya, sebuah laptop butut, dan sisa uang tunai yang tidak ia masukkan ke bank. Semua dokumen penting telah ia hancurkan atau tinggalkan di tempat sampah umum. Bima ingin menjadi hantu. Ia ingin melenyapkan eksistensinya dari kota ini, dari kehidupan yang ia bagikan dengan Rina, dari memori yang pahit. Ia bahkan sudah memotong pendek rambutnya dan menumbuhkan janggut yang sebelumnya selalu ia cukur bersih. Transformasi fisik ini adalah bagian dari pelariannya, sebuah penanda bahwa Bima yang lama sudah mati saat ia berjalan menjauhi kompleks perumahan itu. Ia tak lagi merasakan amarah, hanya kelegaan yang dingin. Pembalasan ini bukanlah tentang merebut kembali apa yang hilang. Ini adalah tentang memastikan bahwa pengkhianatan memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada yang pernah mereka bayangkan. Rina dan keluarganya telah menukar cinta yang stabil dengan kemewahan yang fana. Bima memastikan bahwa saat mereka kembali dari ilusi itu, mereka tidak akan menemukan apa-apa, kecuali lubang kehampaan di tempat yang seharusnya menjadi rumah mereka. Ia meninggalkan kota itu dengan langkah ringan, seorang pria yang baru saja memenangkan perang, tetapi juga kehilangan segalanya. Perjalanan Bima adalah perjalanan sunyi,
Ia memilih jalur darat, menumpang bus antar kota dan kereta ekonomi, sengaja menghindari bandara atau stasiun besar yang mungkin mencatat perjalanannya. Tujuan akhirnya adalah sebuah kota kecil di Jawa Tengah, sebuah tempat yang ia tahu dari masa kecilnya, yang lambat dan damai, sebuah antitesis sempurna dari kehidupan korporat yang baru saja ia tinggalkan. Ia telah mengubah nama panggilannya, menggunakan nama tengahnya, dan berinteraksi sesedikit mungkin. Di dalam bus yang berdesak-desakan, Bima menatap keluar jendela, memandangi pemandangan yang berganti dari beton bertingkat menjadi sawah hijau yang membentang luas. Setiap kilometer yang ia tempuh adalah satu lapis debu masa lalu yang terlepas dari dirinya. Ia tidak menyesal telah menjual rumah itu. Tidak sedikit pun. Penyesalan adalah kemewahan emosional yang hanya dimiliki oleh mereka yang ragu. Bima tidak ragu. Keputusan Rina dan keluarganya adalah pengkhianatan yang total. Sebuah pemusnahan yang disengaja terhadap janji pernikahan. Dan untuk kejahatan seperti itu, hanya pembalasan total yang adil. Ia mengingat momen saat ia menekan tombol jual terakhir untuk mobilnya. Ada suara kecil dalam benaknya yang berbisik tentang risiko, tentang potensi tuntutan hukum, tentang kerugian finansial yang sangat besar. Tapi suara itu dengan cepat diredam oleh gambar Rina, mengenakan gaun pengantin yang dibayar oleh pria lain. Sementara orang tuanya tertawa senang di sampingnya. Uang yang ia dapatkan dari penjualan aset itu kini telah menjadi modalnya untuk memulai hidup baru. Menjauh dari semua ingatan buruk. Ini bukan pelarian pengecut. Ini adalah restrukturisasi kehidupan. Bima tiba di kota barunya, sebuah tempat yang terasa seperti kembali ke masa lalu. Ia menyewa sebuah kamar sederhana di sebuah losmen kecil, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Kamarnya hanya memiliki satu kasur, satu meja kayu, dan sebuah jendela yang menghadap ke kebun bambu. Tidak ada sofa kulit, tidak ada AC sentral, tidak ada mobil mewah. Hidupnya menjadi minimalis, dan anehnya ia merasa lebih utuh. Beban ekspektasi, beban menjaga citra, beban memenuhi standar mertuanya, semua itu terlepas. Ia menghabiskan minggu pertamanya hanya dengan berjalan kaki di sekitar kota, mengamati ritme hidup masyarakat lokal yang lambat. Bima yang sebelumnya sangat terikat dengan jam kerja dan tenggat waktu, kini menikmati kebebasan untuk sekadar duduk di kedai kopi pinggir jalan, membaca buku, dan tidak melakukan apa-apa. Ia mulai bekerja lepas sebagai konsultan proyek kecil-kecilan, menggunakan laptop bututnya untuk menghasilkan uang seadanya, hanya cukup untuk makan dan sewa kamar. Ia tidak mencari kekayaan, ia mencari kedamaian. Suatu malam saat ia duduk di tepi sungai, melihat bintang-bintang yang lebih terang daripada di kota besar, ia merenung tentang Rina. Apakah Rina memikirkannya di tengah pesta pernikahannya yang mewah? Apakah ada sekelebat rasa bersalah di mata Ibu Sari saat ia mengenakan gaun sutra di Jepang? Bima menduga jawabannya adalah tidak. Mereka pasti sibuk merayakan kemenangan finansial mereka. Dan itulah yang membuat pembalasan Bima terasa begitu memuaskan. Mereka mungkin merayakan di Tokyo, tetapi mereka merayakan di atas panggung yang sebentar lagi akan ia tarik. Kepuasan Bima bukanlah kepuasan yang meledak-ledak. Itu adalah kepuasan yang tenang, dingin, dan berbasis logika. Ia telah menghitung setiap langkah dan setiap reaksi. Ia tahu betul keserakahan keluarga Rina. Mereka pasti akan kembali ke Jakarta dengan anggapan bahwa semua harta mereka aman, menunggu untuk mereka ambil. Mereka akan kembali dengan kesombongan Kenzo, siap untuk mengginyakin Jack Bima. Ketika mereka menemukan rumah itu hilang, syok itu akan lebih parah daripada jika Bima hanya menceraikan Rina. Bima telah mengambil bukan hanya istrinya, tetapi fondasi material dari kehidupan yang Rina yakini adalah miliknya. Bima menarik napas dalam-dalam. Udara di sini terasa bersih, jauh dari asap knalpot dan aroma parfum mahal Rina. Ia mematikan ponsel lamanya dan membuang kartu SIM-nya ke sungai. Bima yang lama sudah selesai. Bima yang baru adalah bayangan, sebuah kehadiran yang sunyi, yang pembalasannya sudah dikirimkan melalui kurir yang paling kejam. Kenyataan. Ia tersenyum kecil di kegelapan. Itu bukan senyum jahat, melainkan senyum keadilan yang terwujud dalam keheningan. Ia sekarang bebas, dan ia siap untuk tidak pernah menoleh ke belakang. Rina menghirup udara Tokyo yang sejuk, udara yang terasa mahal dan berkelas. Ia berdiri di hadapan cermin dengan gaun pengantin sutra putih gading yang dirancang khusus oleh desainer Jepang. Gaun itu bertabur berlian kecil, berkilauan di bawah cahaya kristal. Di sampingnya, Kenzo, pria yang kini resmi menjadi suaminya, tersenyum bangga. Senyum Kenzo bukanlah senyum cinta yang hangat, melainkan senyum kepemilikan. Rina tidak keberatan. Yang ia butuhkan adalah kepemilikan Kenzo atas aset-asetnya, bukan hatinya. Pernikahan itu mewah,
diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 7 di sini. Keluarga Rina, Ibu Sari, dan Bapak Dharma duduk di meja utama, dikelilingi oleh kerabat Kenzo yang berkelas dan berwajah datar. Ibu Sari, yang mengenakan kebaya sutra mahal, tampak seolah ia telah terlahir dalam kemewahan ini. Ia terus-menerus berbisik kepada Rina. "Lihat nak, inilah yang pantas untuk kita. Bima itu hanya mimpi buruk." Rina mengangguk. Sebenarnya, ada sekelebat rasa bersalah yang mengganggu di sudut kecil hatinya. Rasa bersalah atas cara ia memperlakukan Bima. Bima memang lambat dalam karir, tetapi Bima stabil, loyal, dan tidak pernah mencurangi sepeser pun dari penghasilannya. Ia membangun rumah itu dengan keringat. Namun, bisikan Ibu Sari dan kilauan berlian segera meredam suara hati nuraninya. Bima hanya suami yang menghambat. "Sayang," kata Ibu Sari di malam sebelum pernikahan, "dia adalah tembok yang menghalangi kita dari semua ini. Kau pantas mendapatkan yang lebih." Kenzo menjanjikan kita villa di Bali, saham di perusahaannya. Semua itu lebih baik daripada rumah kecil di pinggiran Jakarta. Mereka meremehkan rumah itu, melupakan bahwa rumah itu adalah buah dari 7 tahun kesetiaan Bima. Mereka meremehkan Bima selama di Jepang. Rina sering mencoba memikirkan Bima, tetapi gambarannya selalu kabur, digantikan oleh citra Kenzo yang gagah dan dompetnya yang tebal. Rina yakin Bima akan menerima kenyataan ini. Paling-paling Bima akan marah, menuntut cerai, dan kemudian terpuruk. Tapi ia akan baik-baik saja, karena ia akan tetap memiliki rumah dan mobil. Itu adalah satu-satunya jaring pengaman yang Rina yakini masih ada di Indonesia. Selesai pesta, Rina dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke Jakarta lebih dulu. Kenzo akan menyusul dalam sebulan untuk urusan bisnis. Setelah itu mereka akan pindah secara permanen ke kediaman Kenzo di Tokyo. "Kita harus kembali." "Nah," ujar Bapak Dharma sambil menghitung tumpukan amplop ucapan selamat yang tebal, "kita harus segera menyelesaikan urusan cerai dengan Bima. Ambil beberapa perhiasanmu yang tertinggal. Dan yang paling penting, kita harus memastikan rumah itu aman sebelum kita menjualnya." Kenzo ingin kita menjual semua aset di Indonesia. Pikiran tentang rumah itu membuat Rina merasa superior. Ia membayangkan dirinya kembali ke sana, menatap Bima dari ketinggian, dan dengan sombong menyerahkan surat cerai. Ia membayangkan Bima memohon, tetapi Rina akan pergi dengan kepala tegak. Dijemput oleh mobil mewah Kenzo, Rina bahkan sudah merencanakan kata-kata perpisahan yang akan ia ucapkan kepada Bima. Kata-kata yang dingin dan merendahkan, yang akan membenarkan keputusannya di mata dunia. Mereka membeli tiket pesawat yang mewah, kelas bisnis. Selama penerbangan, Ibu Sari terus menyanyi tas bermereknya yang baru dibeli di Ginza. Wajahnya memancarkan kepuasan yang tak terlukiskan. Bagi mereka, ini bukan hanya perjalanan, ini adalah afirmasi. Mereka telah menang. Mereka berhasil menipu Bima, mengamankan asetnya, dan kini kembali untuk memetik buahnya. Mereka tertawa kecil, membicarakan betapa bodohnya Bima yang membiarkan mereka pergi tanpa curiga sedikit pun. Rina sama sekali tidak menyadari, kebodohan itu bukanlah milik Bima. Kebodohan itu adalah milik mereka, yang mengira pembalasan akan datang dengan teriakan. Padahal pembalasan yang paling menyakitkan adalah pembalasan yang datang dalam keheningan. Mereka mendarat di Jakarta dengan hati yang penuh kesombongan, siap untuk menghadapi Bima, tetapi tidak siap untuk menghadapi kehampaan yang menanti mereka. Bandara Internasional Soekarno-Hatta terasa panas dan ramai, sebuah kontras yang tajam dengan Tokyo yang dingin dan teratur. Rina, Ibu Sari, dan Bapak Dharma menarik koper-koper mewah berisi souvenir dan pakaian bermerek baru, bergerak dengan aura superioritas. Mereka menyewa taksi online premium, meminta sang sopir untuk mengantar mereka ke kompleks perumahan mereka, ke rumah yang seharusnya menjadi awal dari perpisahan yang elegan dengan Bima. "Jalanan di sini masih sangat buruk," keluh Ibu Sari, menutup hidungnya dengan syal sutra. "Aku tidak sabar untuk kembali ke Tokyo." "Sabar, Ma," balas Bapak Dharma. Matanya bersinar penuh perhitungan. "Kita bereskan rumah ini, cairkan dananya, lalu kita terbang kembali dan tidak akan pernah menginjakan kaki di sini lagi." Rina hanya diam, menatap keluar jendela. Ia merasa sedikit tegang, tetapi bukan karena takut pada Bima, melainkan karena antusiasme untuk melihat wajah Bima yang hancur. Ia sudah siap dengan air mata Bima. Dengan drama permohonan, taksi itu berhenti. Rina dan keluarganya turun. Mereka berdiri di tepi jalan, menatap lurus ke arah rumah yang seharusnya menyambut mereka. Tiba-tiba, keheningan menyergap. Rumah itu memang masih berdiri di alamat yang sama, tetapi ada yang salah. Sangat salah. Dinding krem yang Bima dan Rina rawat kini dicat ulang dengan warna biru laut yang cerah, warna yang paling dibenci. Rina, pagar besi yang dulu berwarna hitam
kini diubah menjadi putih gading. Don di garasi, tempat mobil sedan Bima seharusnya terparkir, kini berdiri sebuah SUV kecil berwarna merah. Mobil yang sama sekali asing. Di teras depan, terdapat ayunan kayu kecil. Sesuatu yang tidak pernah mereka miliki, karena Ibu Sari selalu mengatakan ayunan itu merusak estetika. Rina terperangah. Ibu Sari menjerit tertahan. Suara yang lebih menyerupai lolongan. Ada apa ini? Salah alamat, Pak Sopir. Kami tidak tinggal di rumah biru ini. Sopir taksi yang sudah dibayar hanya mengangkat bahu dan pergi. Bapak Dharma mendekati gerbang, matanya menyipit penuh kecurigaan. Ia melihat ke papan nama kecil di depan rumah. Nomornya benar, alamatnya benar. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Seorang wanita muda yang ramah, dengan perut yang sedikit membuncit, keluar sambil tersenyum. Ia menatap 3 orang asing yang berdiri di depan rumahnya dengan koper-koper mewah. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu. Suaranya lembut dan bersahabat. Ibu Sari melangkah maju dengan arogan. "Tentu saja Anda bisa membantu. Di mana Bim? Dan mengapa Anda ada di rumah kami? Kami tidak menyewakan rumah ini kepada siapapun." Senyum wanita muda itu memudar, digantikan oleh kebingungan. "Bima, saya tidak tahu siapa itu. Dan ini rumah kami. Suami saya dan saya baru pindah 4 hari yang lalu." "Omong kosong!" teriak Ibu Sari. Histerisnya mulai meledak. Ia mendorong pagar besi itu, tetapi terkunci. "Ini rumah kami. Saya adalah pemilik sah rumah ini. Kami baru saja kembali dari Jepang." "Minggir dari rumah saya!" Keluarga muda di dalam rumah mulai panik. Suami wanita itu keluar, seorang pria bertubuh besar dengan wajah terkejut. "Maaf Bu, tapi tenanglah. Anda salah orang. Kami membeli rumah ini secara tunai. Kami memiliki sertifikat Okta Jual Beli dan semua surat-surat resmi lainnya." "Tidak mungkin!" teriak Rina. Kini giliran ia yang histeris. Ia menjatuhkan tas tangan mahalnya dan berlari ke pintu gerbang, mengguncang-guncangnya dengan panik. "Mas Bima, ini pasti ulah Bima. Bima, jangan bermain-main denganku." Suami wanita muda itu mulai kesal dengan keributan yang menarik perhatian tetangga, mengeluarkan sebuah amplop tebal. "Dengar Bu, kami membeli rumah ini dari seorang yang bernama Bima. Dia mengatakan istrinya, Rina, setuju dengan penjualan ini. Semua dokumen ditandatangani dan diverifikasi oleh notaris. Rumah ini sudah sah milik kami. Jika Anda ingin mencari Bima, jangan di sini. Silakan pergi, atau saya akan memanggil keamanan." Calumet, istrinya, Rina, setuju. Terasa seperti palu godam yang menghantam kepala Rina. Bima tidak hanya menjual rumah itu, tetapi ia juga memalsukan persetujuannya. Ia menjual rumah mereka secepat, selicik, dan setuntas mungkin. Rina tersungkur di depan gerbang, air matanya bercampur dengan debu jalanan. Ibu Sari menjerit dengan suara yang tidak manusiawi, menyumpah-nyumpah, menuduh Bima gila. Bapak Dharma, yang biasanya tenang, kini pucat pasi. Koper di tangannya merosot ke tanah. Mereka kembali untuk menagih. Mereka kembali untuk menguasai. Mereka kembali dengan keangkuhan, hanya untuk disambut oleh gerbang yang tertutup dan pengakuan dari orang asing bahwa rumah mereka telah hilang, dijual, dilenyapkan. Sebagai pembalasan dendam yang sunyi dari Bima, kemewahan Jepang yang mereka bawa kini terasa seperti tumpukan sampah yang tidak berarti. Mereka telah kehilangan segalanya, bahkan tempat untuk menaruh kepala. Kepanikan berganti menjadi keputusasaan yang dingin. Setelah diusir dengan paksa oleh petugas keamanan kompleks, Rina dan keluarganya terdampar di luar gerbang, di bawah terik matahari sore. Koper-koper mewah mereka kini tampak ironis, menertawakan mereka dalam kejatuhan. Ibu Sari menangis terseduh-seduh, tangisan yang bukan lagi tangisan kesal, tetapi tangisan kehilangan yang nyata, kehilangan status sosial. "Telepon Bima!" "Telepon Jia, Hina!" teriak Ibu Sari, mencengkeram lengan Rina dengan kuku panjangnya. Rina, dengan tangan gemetar, meraih ponsel mahalnya, mencoba menghubungi nomor Bima. Panggilan pertama, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Panggilan kedua, nomor yang Anda tuju telah terblokir. Rina mencoba menghubungi nomor kantor Bima, nomor teman-teman Bima yang ia ingat. Hasilnya Sema Bima telah menghilang dari sistem, seolah ia tidak pernah ada. Ia telah menjadi hantu, dan rumah itu adalah kurban pertamanya. Bapak Dharma duduk di trotoar, menyeka keringat dingin di dahinya. Bagaimana mungkin dia bisa secepat ini? Dia tidak mungkin bisa menjual rumah tanpa tanda tanganmu, Rina. Dia pasti melakukan sesuatu yang ilegal. Kita harus lapor polisi. Lapor polisi? Rina tertawa sinis.
Tawa yang terdengar pecah. Apa yang akan kita katakan pada polisi? Bahwa kita pergi ke luar negeri untuk menikah dengan pria lain, dan saat kembali, suami kita menjual rumah? Siapa yang akan terlihat bersalah di mata hukum, Pak? Kita semua adalah komplotan di balik pengkhianatan ini. Bima hanya membersihkan dirinya. Kenyataan yang menusuk itu akhirnya meresap. Bima telah membalikkan meja. Mereka mengira permainan mereka adalah permainan yang rapi, tetapi Bima telah menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang lebih kejam dan lebih cerdas. Mereka telah mengorbankan segalanya demi janji kemewahan. Dan kini, janji itu terasa jauh di Jepang. Sedangkan mereka terdampar di trotoar. Malam mulai turun. Lampu-lampu jalan menyala, dan dinginnya udara malam Jakarta mulai menggigit. Mereka tidak punya tujuan. Mereka mencoba mencari hotel, tetapi semua uang tunai yang mereka bawa hanyalah sisa saku. Uang Kenzo masih terikat di rekening bank Jepang, dan kartu kredit Rina telah Bima blokir sebelum ia menghilang. Mereka adalah orang kaya yang mendadak jatuh miskin. Sebuah ironi yang mematikan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menghabiskan malam itu di sebuah taman yang ramai. Berharap keramaian akan memberikan keamanan. Mereka duduk di bangku taman. Koper-koper mahal itu diletakkan di bawah bangku sebagai bantal. Ibu Sari yang sepanjang hidupnya tidur di kasur sutra, kini merengek, mengeluhkan gigitan nyamuk dan bau sampah. Aku tidak bisa begini, Rina, bisiknya. Air mata membasahi wajahnya yang kusam. Kita seharusnya tidak meninggalkan Bima. Setidaknya, Bima memberikan kita tempat tinggal. Rina memeluk lututnya, menatap kerumunan orang yang berlalu lalang. Wajah-wajah mereka tampak menghakimi. Menatap mereka dengan tatapan yang biasa ia berikan kepada para gelandangan. Rasa malu itu meribik-robik harga dirinya. Ia adalah istri Kenzo, seorang wanita yang baru saja mengadakan pesta pernikahan jutaan dolar di Tokyo. Tapi kini, ia hanya seorang wanita tak berdaya yang tidur di bangku taman. Koper berisi gaun pengantin sutranya menjadi saksi bisu kejatuhannya. Rasa lapar mulai melilit perut mereka. Mereka belum makan sejak pesawat mendarat. Bapak Dharma mencoba mencari warung terdekat, tetapi semua uang mereka, sisa-sisa kemewahan mereka, hanya cukup untuk membeli beberapa bungkus mie instan yang mereka santap dengan tangan kosong. Mie instan di bawah lampu jalan, dengan koper Louis Vuitton sebagai sandaran kepala. Kontras ini adalah hukuman yang sempurna. Hukuman yang Bima rancang tanpa perlu mengangkat senjata, tanpa perlu mengeluarkan kata-kata. Ia hanya perlu menghilang dan membiarkan dunia yang mengadili mereka. Malam itu, di tengah dinginnya trotoar, Rina akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, fondasi kehidupannya, keesokan harinya. Fajar menyambut mereka dengan rasa sakit yang menusuk di punggung dan leher. Mereka bangun dengan tubuh kaku, menjadi tontonan publik yang memalukan. Rina segera menyadari bahwa mereka harus bergerak. Mereka tidak bisa terus berada di taman dengan koper-koper mewah yang mengundang perhatian. Satu-satunya harapan mereka adalah Kenzo. Mereka berjalan kaki menuju kafe internet terdekat, menggunakan uang koin terakhir yang mereka miliki untuk menyewa 1 jam akses. Rina harus menghubungi Kenzo. Ia mengirim pesan ke Kenzo, sebuah pesan panjang dan panik, menjelaskan seluruh situasi rumah hilang, Bima menghilang, dan mereka terdampar. Ia menunggu, jantungnya berdebar kencang. Setengah jam berlalu, tidak ada balasan. Rina mengirim pesan lagi, kali ini lebih mendesak. Akhirnya, ponsel bergetar. Balasan dari Kenzo. Rina langsung membukanya dengan tangan gemetar. Rina, aku sedang di Dubai untuk pertemuan penting. Aku tidak bisa diganggu. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud dengan rumah hilang. Bukankah kau yang mengurus asetmu? Masalah di sana adalah masalahmu, bukan masalahku. Aku memberimu uang untuk hidup yang nyaman, bukan untuk mengurus drama. Kita bahas ini saat aku kembali bulan depan. Jangan menghubungiku kecuali darurat. Fokuslah pada dirimu. Pesan itu terasa seperti ditampar. Kenzo, yang seharusnya menjadi penyelamat, kini menjadi dinding. Sifat transaksional dari pernikahan mereka terungkap telanjang. Kenzo melihat Rina sebagai istri yang cantik untuk dipamerkan di Tokyo, bukan seorang wanita dengan masalah yang harus ia tanggung di Indonesia. Janji vilanya, janji sahamnya, semua terasa jauh dan tak terjangkau. Kenzo telah membayar untuk ilusi, dan ia tidak mau bertanggung jawab atas kenyataan. Dia tidak mau membantu. Bisik Rina kepada Ibu Sari. Air mata membakar matanya. Ibu Sari merosot di kursi kafe itu. Dia hanya pria sombong, dia tidak mencintaimu. Dia tidak lebih baik dari Bima. Dia jauh lebih buruk, Ma. Balas Rina, suaranya naik 1 oktav. Bima tidak pernah membiarkan kita seperti ini. Bima selalu memastikan kita aman. Pertengkaran itu menarik perhatian pengunjung kafe. Mereka dengan cepat diusir. Kini, mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga harapan. Mereka mencoba menghubungi kerabat jauh dan teman lama,
tetapi tidak ada yang mau membantu. Keluarga Rina terkenal arogan dan suka meremehkan. Dan kini, saat mereka berada di posisi paling rentan, semua pintu tertutup rapat. "Ma, Pa, ingat Bibi Lena?" tanya Rina, putus asa. "Kita pernah meremehkannya karena ia menikah dengan tukang becak. Mungkin dia mau menolong, walau hanya semalam." Mereka mencoba menemukan alamat Bibi Lena. Ketika mereka sampai, Bibi Lena terkejut melihat Rina dan orang tuanya. Kotor dan lelah, dengan koper mewah yang terlihat janggal. Setelah mendengar cerita berliku-liku Rina, Bibi Lena, dengan wajah penuh kesedihan, menggelengkan kepalanya. "Maafkan aku, Rina. Aku tidak bisa membantu. Ibuku pernah sakit parah, dan aku memohon bantuan pinjaman uang kepada ibumu. Ibumu mengatakan uangku hanya akan digunakan untuk membiayai kemiskinanku. Sekarang, aku hanya punya satu kamar kecil. Aku tidak punya tempat untuk kalian." Penolakan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan rumah. Itu adalah cerminan dari karma, cerminan dari semua kesombongan yang mereka tabur selama ini. Mereka telah membangun hidup mereka di atas sikap meremehkan. Dan kini, sikap meremehkan itu kembali menghantam mereka. Bapak Dharma dan Ibu Sari terduduk di depan pintu rumah kerabat yang pernah mereka hina. Tanpa daya, koper-koper itu kini terasa sangat berat, seolah berisi batu, bukan pakaian mahal. Mereka mulai menjual satu persatu barang-barang di dalam koper. Tas bermerek, sepatu mahal, bahkan gaun pengantin Rina, semua demi beberapa hari hidup, demi sebungkus nasi dan air mineral. Kemewahan mereka mencair, meninggalkan mereka sebagai gelandangan, persis seperti yang Bima rencanakan. Minggu-minggu berlalu, dan keluarga Rina telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lanskap kota. Mereka tidur di bawah jembatan layang, di tempat yang sama dengan para tunawisma lainnya. Kulit Rina, yang dulu halus terawat, kini menghitam dan kasar. Ibu Sari, yang dulu selalu mengenakan pakaian rapi, kini terbalut dalam pakaian lusuh yang ia temukan di tong sampah. Bapak Dharma, tulang punggung keluarga, kini tak berdaya. Wajahnya dipenuhi kumis dan janggut yang tak terurus. Uang yang mereka dapat dari penjualan barang-barang mewah sudah habis. Mereka harus mengemis atau membersihkan sisa makanan di pasar. Harga diri mereka telah tergerus habis, digantikan oleh rasa malu dan keputusasaan yang akut. Hubungan mereka pun hancur lebur. "Ini semua salahmu, Rina," teriak Ibu Sari suatu malam, memukuli dada Rina. "Kau yang ingin menikah dengan pria kaya itu, kau yang meminta kami ikut. Jika kita tetap bersama Bima, kita tidak akan begini." Rina balas berteriak. "Lalu siapa yang mendorongku setiap hari untuk menceraikan Bima? Siapa yang mengatakan Bima tidak pantas untukku? Kalian yang buta oleh uang Kenzo. Kalian yang ingin villa di Bali. Kita sama-sama serakah, Ma." Bapak Dharma hanya diam, menatap kosong ke kejauhan. Ia tidak lagi punya tenaga untuk berdebat. Mereka adalah tontonan yang menyedihkan. Sebuah keluarga kelas atas yang jatuh ke jurang kemiskinan dalam sekejap mata. Rina menyandarkan kepalanya di dinding beton yang dingin. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat wujud Bima. Ironisnya, kini ia tidak lagi mengingat wajah Bima dengan amarah, tetapi dengan kerinduan. Bukan kerinduan romantis, tetapi kerinduan terhadap keamanan yang Bima tawarkan. Bima memang biasa-biasa saja, tetapi Bima adalah benteng, adalah jaminan, adalah rumah yang stabil. Rumah yang ia tukar dengan janji kosong di Jepang. "Mas Bima," bisik Rina. Suaranya serak. Ia membayangkan Bima. Bima yang tenang, Bima yang kaku, Bima yang selalu memastikan tagihan listrik terbayar. Bima yang diam-diam, tanpa gembar-gembor, telah memberikan pembalasan yang paling sempurna. Bima tidak membunuh mereka. Bima hanya melenyapkan mereka dari eksistensi yang mereka kenal. Ia membiarkan mereka hidup, tetapi dalam kondisi yang paling tidak mereka inginkan. Rina membuka matanya. Di kejauhan, ia melihat mobil mewah melintas mobil-mobil yang dulu ia kendarai. Ia melihat pasangan muda tertawa mungkin baru pulang dari kencan. Ia melihat ramai-ramai yang hangat dengan cahaya lampu yang ramah. Ia tidak lagi merasa cemburu. Ia hanya merasa dingin di dalam jiwa. Menyadari bahwa ia telah membuang kehangatan sejati demi kilauan palsu, penyesalan itu datang terlambat, terlalu terlambat. Bima kini bahagia di suatu tempat, memulai hidup barunya, bebas dari tuntutan dan ambisi mereka. Sementara Rina dan keluarganya terperangkap dalam kubangan kemiskinan yang Bima ciptakan. Mereka adalah gelandangan di kota yang dulu mereka banggakan. Bukti hidup bahwa pengkhianatan memiliki harga yang tak terukur. Dan pembalasan yang sunyi adalah pembalasan yang paling mematikan. Mereka telah memenangkan seorang pria kaya, tetapi kehilangan segalanya, bahkan martabat untuk kembali. Dan Bima, sang suami yang terhina, telah memenangkan keadilan dengan hanya satu langkah, menghilang.